Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang kriptografi klasik. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi di mana naskah asli atau plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sudah dibaca atau ciphertext oleh seseorang yang tidak memiliki kunci dekripsi. Enkripsi dan dekripsi. Enkripsi yaitu proses pengamanan suatu data yang disembunyikan atau proses konversi data plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti. Sedangkan dekripsi yaitu kebalikan dari proses enkripsi. Dekripsi yaitu proses konversi data yang sudah dienkripsi ciphertext kembali menjadi data aslinya, yaitu original, sehingga dapat dibaca atau dimengerti kembali. Terdapat 5 teknik dasar kriptografi. 5 teknik dasar tersebut adalah 1. Substitusi, 2. Blocking, 3. Permutasi, 4. Ekspansi, 5. Pemampatan atau compaction. Selain itu, terdapat 5 algoritma kriptografi klasik yang dapat kita pelajari pada kriptografi. Di antaranya adalah 1. Caesar cipher, 2. Visionary cipher, 3. Matrix encryption, 4. Playfair, 5. Vernam cipher. Berbagai solusi enkripsi modern. Yang pertama adalah Data Encryption Standard atau DES. Standar bagi USA Government, didukung ANSI dan IETF, populer untuk metode secret key, terdiri dari 40 bit, 56 bit, dan 3 kali 56 bit atau triple DES. Yang kedua adalah Digital Certificate Server atau DCS, verifikasi untuk digital signature, autentikasi user menggunakan public dan private key, contoh Netscape Certificate Server. Yang ketiga adalah IP Security atau IPsec. Enkripsi public atau private key dirancang oleh Cisco System menggunakan DES 10 bit dan authentication built-in pada produk Cisco, solusi tepat untuk virtual private network, VPN, dan remote network access. Yang keempat adalah MD5, dirancang oleh Prof. Robert Rivest, RSA MIT tahun 1991, menghasilkan 128 bit digits, cepat tapi kurang aman. Yang kelima adalah Security Token, aplikasi penyimpanan password dan data user di smart card, dan lain-lain. Rekan-rekan bisa mencari referensi tambahan di internet dan di buku-buku. Aplikasi enkripsi. Beberapa aplikasi yang memerlukan enkripsi untuk pengamanan data atau komunikasi diantaranya adalah 1. Jasa telekomunikasi. Enkripsi untuk mengamankan informasi konfidensial baik berupa suara, data, maupun gambar yang akan dikirimkan ke lawan bicaranya. Enkripsi pada transfer data untuk keperluan manajemen jaringan dan transfer online data billing. Enkripsi untuk menjaga copyright dari informasi yang diberikan. Yang kedua adalah militer dan pemerintahan. Enkripsi diantaranya digunakan dalam pengiriman pesan,
menyimpan data-data rahasia militer dan kenegaraan dalam media penyimpanannya selalu dalam keadaan terenkripsi. Yang ketiga, data perbankan. Informasi transfer uang antar bank harus selalu dalam keadaan terenkripsi. Yang keempat, data konfidensial perusahaan. Rencana strategis formula-formula produk, database pelanggan atau karyawan, dan database operasional. Pusat penyimpanan data perusahaan dapat diakses secara online. Teknik enkripsi juga harus diterapkan untuk data konfidensial untuk melindungi data dari pembacaan maupun perubahan secara tidak sah. Dan seterusnya. Rekan-rekan juga cari referensi lain untuk menambah pengetahuan, baik dari internet maupun dari buku. Baik, selanjutnya adalah topik utama kita, yaitu tentang teknik dasar kriptografi. Kita akan membahas lebih lanjut tentang teknik dasar tersebut. Terdapat 5 teknik dasar kriptografi, yaitu yang pertama, teknik substitusi. Salah satu contoh teknik ini adalah Caesar cipher. Langkah pertama adalah membuat suatu tabel substitusi. Tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan dekripsi. Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan ciphertext oleh orang yang tidak berhak. Caesar cipher, tabel substitusi. Contohnya kita buat tabel substitusi seperti ini. Ini A sampai Z, kemudian 1 sampai 0, titik dan koma. Kemudian pada baris di bawahnya kita buat karakternya menjadi acak. Contohnya seperti ini. Misalkan plain text yang akan kita enkripsikan adalah 5 teknik dasar kriptografi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Huruf L didapatkan dari angka 5 ini, yaitu 5. Jadi kita mendapatkan L, kemudian 7 dari T. T ini kita dapat 7, kemudian E adalah key. L7 key. Jadi begitu seterusnya. Kemudian dengan menggunakan tabel substitusi yang sama dengan arah yang terbalik atau reverse, plain text dapat dikembali dari ciphertextnya. Misalkan ini adalah L, maka L ini kita mendapatkan angka 5, yaitu ini. Kemudian 7 kita mendapatkan huruf T, yaitu T ini. Kemudian key, yaitu huruf E. 5 teknik sampai kita memecahkan semua enkripsi ini. Maka jadilah 5 teknik dasar kriptografi. Selanjutnya, ROT 13. Pada sistem ini, sebuah huruf digantikan dengan huruf yang letaknya 13 posisi darinya. Sebagai contoh, huruf A digantikan dengan huruf N, huruf B digantikan dengan huruf O, dan begitu seterusnya. Secara matematis, hal ini dapat dituliskan sebagai C ROT 13 sama dengan dalam kurung M. Untuk mengembalikan ke bentuk semulanya, dilakukan proses enkripsi ROT 13 dua kali, yaitu M sama dengan ROT 13 dalam kurung ROT 13 dalam kurung M. Yang kedua adalah teknik blocking. Sistem enkripsi terkadang membagi plain text menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter yang kemudian dienkripsi secara independen. Dengan menggunakan enkripsi blocking, dipilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Jumlah lajur atau kolom menjadi kunci bagi kriptografi dengan teknik ini. Plain text dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur, dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Plain text dapat pula ditulis secara horizontal, dan ciphertextnya adalah hasil pembacaan secara vertikal. Teknik blocking. Kita sediakan tabel seperti ini. Jika kita ingin plain text-nya berubah dienkripsikan dari plain text 5 teknik bugar berolahraga, maka kita masukkan ke dalam tabel ini 5 teknik
teknik BUGAR sampai akhir secara vertikal. Maka enkripsinya adalah 5KH BR seperti ini. 5KH BR TBEA EURG KGUA dan seterusnya sampai enkripsinya jadi. Yang ketiga adalah teknik permutasi. Salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi atau sering juga disebut transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Dalam teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap tapi identitasnya yang diacak. Pada teknik permutasi, identitas karakternya tetap, namun posisinya yang diacak. Sebelum dilakukan permutasi, umumnya plain text terlebih dahulu menjadi blok-blok dengan panjang yang sama. Teknik permutasi. Plain text akan dibagi menjadi blok-blok yang terdiri dari 6 karakter dengan aturan permutasi sebagai berikut ini. Contohnya seperti ini. Di atas adalah plain text-nya dan di bawah adalah ciphertext. 1 ke arah 6, 6 ke 1, 2 ke 2, 5 ke 5, 3 ke 4, 4 ke 3. Misalkan kita beri contoh seperti berikut ini. 5 teknik dasar memancing. Kemudian yang ciphertext yang akan kita dapatkan adalah N berpindah ke sini, 5 berpindah ke sini, spasi tetap di sini, K tetap di sini, T berpindah ke sini, E berpindah ke sini, dan begitu seterusnya. Ciphertext yang dihasilkan dengan teknik permutasi ini adalah seperti berikut ini. Selanjutnya adalah teknik ekspansi. Suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah dengan memelarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran an. Bila suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap, ditambahkan akhiran i. Teknik ekspansi. Proses enkripsi dengan cara ekspansi terhadap plain text terjadi sebagai berikut. Misalkan kita tetap menggunakan kata 5 teknik dasar kriptografi. Karena 5 adalah bilangan ganjil, maka kita beri an. Kemudian T ditaruh di bagian akhir kata. Karena T adalah huruf konsonan, jadi diberi akhiran an. Kemudian D juga, dan diberi akhiran an. Kemudian K juga, dan begitu seterusnya. Ekspansi dapat dibuat lebih kompleks. Terkadang teknik ekspansi digabungkan dengan teknik lainnya, karena teknik ini bila berdiri sendiri terlalu mudah untuk dipecahkan. Yang kelima adalah teknik pemampatan atau compaction. Mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya adalah cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Contoh sederhana ini menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disusulkan sebagai lampiran dari pesan utama. Dengan diawali oleh suatu karakter khusus, dalam contoh ini digunakan simbol dan atau and. Misalkan contohnya seperti ini. 5 teknik dasar kriptografi. Jadi karakter ketiganya kita hilangkan, yaitu T, N, spasi, S, spasi, I, O, A. Dan ini adalah tanpa karakter tersebut. Yang di bawahnya ini adalah lampiran, yaitu karakter yang sudah kita hilangkan.
Kemudian kemudian pesan yang dimanfaatkan ini kita tulis di awal dan dihubungkan dengan karakter khusus, yaitu kita menggunakan simbol dan. Kemudian baru kita tambahkan lampiran karakter yang ini. Maka enkripsinya adalah seperti berikut ini. Aturan penghilangan karakter dan karakter khusus yang berfungsi sebagai pemisah menjadi dasar untuk proses dekripsi ciphertext menjadi plain text kembali. Dengan menggunakan kelima teknik dasar kriptografi yang sudah kita pelajari, dapat diciptakan kombinasi teknik kriptografi yang amat banyak. Walaupun sekilas terlihat sederhana, kombinasi teknik dasar kriptografi dapat menghasilkan teknik kriptografi turunan yang cukup kompleks. Mungkin itu dulu diskusi kita pada video kali ini. Jangan lupa rekan-rekan, jika berkenan bisa like, share, komen, dan subscribe jika berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.